Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur hanya milik Allah yang masih menghidupkan kita hingga Jumat hari ini. Di saat tidak sedikit orang-orang yang memiliki umur yang sebaya dengan kita, yang saat ini sudah diwafatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah masih memberikan masa hidup kepada kita, berarti Allah masih memberikan ruang waktu kepada kita untuk menambah amal-amal soleh kita dan memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masa hidup yang masih diberikan ini dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi hamba Allah yang taat. Bukankah Allah dalam Al-Quran menginginkan setiap hambanya menjadi hamba yang takwa kepadanya? Bahkan setiap Jumat para khotib menyampaikan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah, yang mampu meraih derajat yang diinginkan oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang diizinkan menempati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin, jamaah Jum'ah hamba Allah yang mulia. Jumat ini kita berada pada tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, yang dinamakan dengan bulan haram. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Quran, surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah dalam setahun ada 12 bulan. Sebagaimana Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut, Allah pilih ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram, yaitu bulan yang mulia, yakni bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Rajab ini bulan yang mulia, Allah menginginkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mulia dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menuntun kita bagaimana kita bersikap ketika kita berada di bulan haram ini. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zolimi dirimu sendiri ketika berada di bulan haram ini. Apa yang dimaksud dengan zolim pada diri sendiri? Mari kita merujuk yang pertama di surah Al-A'raf ayat 23. Dalam ayat ini terdapat doa dua orang hamba Allah yang mengaku zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ungkapan doanya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata dua orang hamba Allah yang dikisahkan dalam surah Al-A'raf ayat 23 ini adalah Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Mereka berdua berkata kepada Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah zolim pada diri kami sendiri. Apa yang membuat Nabiullah Adam dan istrinya Hawa mengaku zolim di hadapan Allah? Bila kita telaah dalam sejarah, ternyata keduanya telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka berdua hidup di dalam surganya Allah, Allah membuat sebuah aturan, wala taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam dan Hawa, jangan kalian dekati pohon ini. Ternyata keduanya melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini dapat kita fahami, yang dimaksud dengan zolim pada diri sendiri adalah bila kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di bulan haram ini Allah menghendaki kita semua, menginginkan kita semua untuk menjadi hamba Allah yang taat. Yang pertama adalah jauhi larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita. Jangan melakukan perbuatan syirik. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan perbuatan zalim. Baik yang dilakukan oleh ucapan kita, oleh perbuatan kita, oleh hati dan prasangka kita. Karena semuanya banyak dilarang Allah dalam Al-Quran, tiada lain, tiada bukan, agar kita menjadi orang yang selamat. Bukankah Allah menginginkan kita selamat di dunia bahkan di akhirat? Saat kita akan berpulang kepada Allah, Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati, melainkan mati dalam keadaan selamat. Kaum muslimin jamaah Jum'ah hamba Allah yang mulia.
Yang kedua, makna larangan berbuat zalim pada diri sendiri dapat kita fahami di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Di situ terdapat seorang Nabiullah yang juga mengaku zalim kepada Allah, yang mendapat gelar Zunnun, orang yang pernah hidup di dalam perut ikan Nun. Dia adalah Nabi Yunus alaihi salam. Di dalam perut ikan Nun itu, Nabi Yunus bertaubat kepada Allah. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Mengapa Nabi Yunus sampai dihukum oleh Allah? Dan ketika dia bertaubat, dia mengaku zalim pada dirinya sendiri. Karena Nabi Yunus tidak mematuhi perintah Allah. Ketika Allah perintahkan dia berdakwah kepada kaumnya, tapi justru sikap Nabi Yunus, dia tinggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Terhadap perbuatan ini Allah murka kepada Nabi Yunus, sehingga dia dihukum oleh Allah di dalam perut ikan yang dalam keadaan gelap gulita. Di situ dia bertaubat. La ilaha illa anta, tidak Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Maka dari doa Nabi Yunus ini dapat kita fahami, zalim itu adalah bila kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Maka dari dua sampel Nabi tadi, dua contoh sikap Nabi yang pernah mengaku zalim kepada Allah, dapat kita fahami, ternyata di bulan haram ini, Allah menginginkan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi larangan-larangan Allah, tunaikan perintah-perintah Allah. Inilah yang dimaksud dengan takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hal ini dapat kita baca di akhir surah At-Taubah ayat 36 tadi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Kaum muslimin jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, dengan hadirnya bulan Rajab ini, seolah-olah Allah ingin agar setiap hambanya merasakan sebuah ketenangan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ibarat orang yang akan menunaikan ibadah haji. Paling tidak 2 bulan sebelum berangkat haji, rasa senang ini sudah ada di dalam dirinya. Begitu juga ketika kita akan memasuki Ramadan. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, rasa kegembiraan sudah terbentuk di dalam hati kita. Sehingga Rasulullah mencontohkan kepada kita, hendaklah di bulan Rajab ini kita banyak memohon pada Allah dalam doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikan kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala keperluan kita dicukupkan oleh Allah. Allah berikan ketenangan di dalam hati kita. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk berada di bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan semua amaliyah yang tersedia di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.